Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-55. Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Bacaan kita agak panjang ya. Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13 kita akan baca bersama-sama. Saya baca judulnya, Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. 2, 3. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang banyak, yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan. Amin, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan ini sangat indah ya. Makanya saya katakan tadi kita baca walaupun agak panjang, supaya kita bisa mengerti, mengetahui jalan cerita daripada kitab Yesaya. Nabi Yesaya yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan berita ini, berita yang indah, berita yang menyenangkan kepada bangsa Israel. Yang saat itu dari pasal pertama sudah disampaikan bagaimana pemusnahan yang akan dialami oleh bangsa Israel karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan mereka ini sudah sangat kebangetan kalau dikatakan ya, bangsa Israel ini. Akhirnya Tuhan menghukum dan berita itu disampaikan kepada bangsa Israel. Namun Bapak Ibu, ada anugerah yang diberikan oleh Allah kepada mereka umat Tuhan. Maka
Makanya kalau setiap hari Minggu Pak Pendeta selalu berdoa sebelum berkatilah bangsa Israel. Karena dari bangsa inilah bangsa-bangsa di muka bumi termasuk bangsa kita Indonesia mendapat berkat. Ya. Karena itu tidak bisa dilupakan dan tidak bisa dihapuskan karena itu pilihan Allah. Nah, setelah mereka mengalami penderitaan, Allah membuang mereka karena Allah sangat murka dengan dosa-dosa, kejijikan di hadapan Allah. Maka Allah memberikan pengharapan, menyampaikan kasih, apa yang akan mereka alami kalau mereka mengalami pertobatan. Nah, pasal 55 ini disampaikan seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Karena itu tema kita pada hari ini yaitu cari Tuhan selagi Ia berkenan ditemui. Di dalam ayatnya yang ke-6. Cari Tuhan selagi Ia berkenan ditemui. Bapak Ibu, kalau melihat dari kata berkenan, berarti bisa kita pikirkan, bisa kita pahami, mengerti bahwa berarti ada waktu Allah itu tidak berkenan ditemui, betul? Betul. Ya, semua setuju ya? Karena ini memang firman Tuhan. Ya. Ada waktu di mana Allah tidak berkenan lagi untuk kita temui. Pada waktu kapankah itu Bapak Ibu? Karena itu sekarang kita mau belajar dulu. Ada 8 hal yang saya catat di sini. Dari teks ini, mengapa kita harus mencari Tuhan? Ingat baik-baik, mengapa kita harus mencari Tuhan? Yang pertama, ayatnya yang pertama di situ dikatakan, ya, karena Tuhan yang memerintahkan, itu ayat 1. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Ya. Hai semua orang yang haus, marilah. Allah yang memerintahkan, marilah. Carilah Tuhan, carilah Dia. Karena itu yang diinginkan oleh Tuhan. Mencari Tuhan, itu adalah perintah Allah. Dan yang di situ ayat 2 bagian D dikatakan, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lesat. Karena apa? Mengapa kita harus mencari Tuhan? Karena ada berkat-berkat sajian yang paling lesat yang akan diberikan oleh Tuhan. Kalau tadinya bangsa, umat pilihannya, mereka menderita diizinkan oleh Tuhan, bahkan makan minum tidak diberikan. Karena apa? Hasil daripada tanaman mereka diizinkan Allah diambil oleh bangsa Babel, bangsa lain. Mereka yang mengusahakan, mereka yang menanam, tetapi mereka tidak bisa menikmati. Diizinkan, dirampas, sehingga mereka tidak bisa makan yang benar. Dan ketika Tuhan mengatakan, cari Tuhan, ayo mari semua, maka yang akan diberikan itu yaitu berkat-berkat sajian yang lesat. Ya, kalau sekarang kita orang Kristen, apalagi orang Batak ya, sajian yang paling lesat, daging yang paling enak di dunia ini ada daging apa Pak Pendeta? Daging babi. Ya, itu yang paling enak. Teman bilang direbus saja pun hanya pakai garam sudah enak, betul Mbak Deni ya? Itu yang paling enak. Nah, kalau Tuhan mau memulihkan umatnya, dikatakan di sini diberikan, diperhatikan masalah perut, diperhatikan masalah makanan, minuman. Oh, Tuhan memberikan itu kepada umatnya. Maka dikatakan ada berkat-berkat sajian. Ini firman Tuhan, ayat 2 bagian D. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus mencari Tuhan? Karena dalam Tuhan ada kehidupan. Ayat 3 bagian D, perhatikan, bagian B. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Karena di dalam Tuhan ada kehidupan. Dia yang memberikan kehidupan kepada orang-orang yang mau percaya, kepada orang-orang yang dikasihinya. Ada kehidupan. Artinya bukan hanya nafas hidup,
Tetapi dia bisa menjalani kehidupannya. Dia bisa bekerja. Bagaimana dia bisa bergaul. Bagaimana dia bisa menikmati bersama keluarganya. Menikmati studinya. Menikmati kehidupan yang diberikan Allah kepada dirinya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Karena Tuhan mau membuat perjanjian yang dikatakan dari Daud kepada keturunannya. Ayat 3 bagian C dan D. Ya. Kita lihat. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Ini alasan. Mengapa Tuhan dikatakan ya? Mengapa kita harus mencari Tuhan? Karena Tuhan mau mengikat perjanjian. Karena Allah dikatakan Allah yang berjanji, dia pasti menepati. Ada enggak di dalam Alkitab kalau kita baca janji-janji Tuhan yang tidak digenapi oleh Tuhan? Nanti di ayat berikut Bapak Ibu kita bisa lihat ya. Kalau Tuhan berjanji, dia pasti menepati. Dan tergantung kita yang mengimani ya, mengimani janji Tuhan. Makanya selalu kita katakan kalau ada janji Tuhan, kita baca firman Tuhan Bapak Ibu, klaim. Artinya klaim itu yakini firman itu akan terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau tidak yakini, maka itu tidak akan terjadi dalam hidupmu. Sebagaimana Bapak Ibu yang sudah menikah, yakin itu jodoh saya harus menikahi dia. Bagaimanapun caranya, apapun rintangannya, betul ya Pak Sahat? Ya. Apapun rintangannya, saya harus maju. Karena apa? Yakin itulah yang Tuhan berikan. Bagi anak-anak muda ya, tersenyum. Harus berdoa untuk jodoh. Ya. Supaya sungguh-sungguh Tuhan yang memberikan ya yang tepat. Itu adik-adik ya. Yakin. Karena apa? Perjanjian Allah tidak akan pernah diabaikan. Dan Allah yang berjanji, dia pasti akan menepatinya. Karena itu janji dikatakan sampai kepada keturunannya yang dari Daud. Apa janji Daud? Janji Allah kepada Daud dan keturunannya. Yaitu kita baru merayakan kemarin Natal ya. Yesus lahir dikatakan dia dari keturunan Daud, bahkan dikatakan Yesus anak Daud. Itu berapa ratus tahun janji kepada Abraham, drama anak muda kemarin. Perhatikan, janji kepada Abraham dikatakan keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, pinggir laut itu ya. Siapa yang bisa menghitung? Siapa yang bisa menghitung bintang? Tetapi di dalam kitab Yesaya dikatakan setiap bintang itu Allah bisa memanggil nama mereka. Allah bisa tahu jumlahnya karena Allah tahu nama-nama mereka. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan. Ya. Allah yang menciptakan. Itulah dikatakan keturunannya. Sampai kepada Yesus Kristus lahir sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang percaya kepada dia. Kita yang datang beribadah ke tempat ini karena kita percaya kepada Yesus yang adalah Juru Selamat kita, yang memberikan kehidupan kekal. Kendati pun penderitaan banyak di dunia, kita pegang janji Tuhan, dia memberikan aku kehidupan yang kekal. Karena kemuliaan yang Tuhan akan berikan tidaklah sebanding dengan penderitaan yang kita alami di dunia ini. Amin. 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 Jadi kalau ada kesusahan sedikit, tidak usah banyak mengeluh. Ya. Ada masalah, jangan banyak mengomel. Karena apa? Semua dalam izin Tuhan. Kalau itu kita alami karena kesalahan kita, maka kita juga harus bisa menerima. Tapi kalau kita alami bukan karena kesalahan atau dosa-dosa kita, maka ingat kisah Ayub ya. Allah mengizinkan. Firman Tuhan sangat jelas. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang percaya, yang hidupnya berkenan. Tuhan menetapkan. Itu Bapak Ibu. Allah mengikat, membuat satu perjanjian dengan umatnya. Seperti perjanjian Daud dalam ayatnya yang ketiga ya. Itulah sebabnya mengapa Allah memerintahkan kita untuk mencari Tuhan.
Kemudian yang kelima Bapak Ibu, mengapa kita harus mencari Tuhan? Karena masih ada kesempatan. Ayatnya yang keenam. Silakan anak muda seorang membaca. Ayat 6. Amin. Ya, terima kasih. Carilah Tuhan selama Ia berkenan. Ya. Masih ada kesempatan. Kita masih bisa hidup hari ini. Kita masih bisa menikmati hari ini. Itulah kesempatan kita, Bapak Ibu. Ya. Ketika firman disampaikan, pada hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Karena firman Tuhan untuk hari ini diberikan. Inilah kesempatan kita bagi anak-anak muda. Inilah kesempatanmu. Ambillah itu, raihlah itu. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Karena saat ini tidak akan pernah terulang besok. Hari ini tidak akan bisa lagi terulang besok. Karena besok sudah tanggal 4 Januari. Anak-anak sekolah sudah mulai masuk, betul? Tidak akan pernah terulang. Tidak mungkin kita mundur. Tidak mungkin. Tetapi terus akan berlanjut. Hidup itu akan terus berlanjut. Maka Tuhan menyuruh kita cari Tuhan. Karena masih ada kesempatan yang diberikan. Engkau masih bisa hidup. Tadi kesaksian Mama Bene dikatakan kita bersyukur ya. Kita tidak tahu hidup kita sampai kapan. Ada yang menjalani hidup tahun ini hanya sampai sehari. Ada yang 2 hari. Kita tidak tahu. Ini tahun anugerah dan bagi kita menjadi rahasia. Rahasia Tuhan. Kita tidak tahu kapan waktu bagi kita. Karena itu ketika engkau mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Terima firman itu, lakukan firman itu dalam hidupmu. Karena itulah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan yang keenam Bapak Ibu, mengapa kita harus mencari Tuhan? Ya. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Karena rancangan Allah berbeda dengan rancangan kita. Ayatnya yang ke-8 sampai 10. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Dan ayat yang ke-10. Bapak Ibu, beberapa hari ini memang saya sudah persiapkan firman Tuhan ini ya. Saya terus mencari di Google berapa jarak bumi dari langit ya. Karena ini dikatakan seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Saya mencari Bapak Ibu dari Google, sampai tadi subuh pun saya cari. Berapa jarak bumi dengan langit? Ada yang tahu? Para peneliti sudah meneliti. Mereka sudah mengukur jarak bumi dan langit. Bahkan juga saudara kita orang seberang ya mengatakan, karena mereka percaya bahwa ada langit pertama, kedua dan sampai langit ke-7. Diukur oleh mereka, langit pertama jaraknya dengan langit kedua adalah 500.000 kilometer. Kemudian begitu juga sampai ke langit 7, semua 500 ya. Tetapi saya mencari lagi ketika saya membaca para peneliti, dan yang ternyata yang mereka teliti berapa jarak ya. Dan yang hanya terlihat Bapak Ibu, di sini saya mencatat ya, jarak bumi dan langit tidak ada yang tahu, tetapi sudah pernah diteliti jarak matahari dari bumi yaitu 150 juta kilometer. Dihitung dari kecepatan cahaya yang diterima 8 menit cahaya. Ya, kalau kita nyalakan senter, mungkin seperti ini ya, lampu nyala ya. Tapi coba waktu gelap. Ya, waktu gelap nyalakan senter. Senter itu kita mau melihat yang jauh ke sana. Sampai enggak cahaya senter kita? Sampai di ujung sana. Seperti itu. Nah, yang diukur para peneliti Bapak Ibu hanya cahaya itu. Bagaimana cahaya matahari dikatakan ya,
sampai di bumi yang bisa terlihat oleh mata mereka dengan alat yang mereka gunakan itulah per 8 menit, yaitu sejauh 150 juta kilometer bercahaya itu. Dan hanya itulah yang bisa mereka teliti. Bahkan dikatakan tepi alam semesta yang bisa diamati adalah 46,5 miliar tahun cahaya. Aduh, udah bingung saya menghitungnya ya. Tak mampu saya menghitungnya Bapak Ibu. Dan saya tidak paham. Karena saya tidak meneliti hal itu. Saya hanya bisa baca. Dan diameter alam semesta dikatakan yang bisa diamati oleh mereka adalah 93 miliar tahun cahaya. Wah, ini tahun berapa? Kalau kita mundur sudah berapa ratus, 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu ya. Itu tidak bisa terhitung. Dan itu dikatakan oleh para peneliti yang bisa diamati. Hanya dikatakan sejauh mata memandang dan alat yang mereka ciptakan, sejauh itulah yang mereka tahu. Kalau firman Tuhan dikatakan di sini, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi. Sekarang kita tinggal di bumi dan di luar bumi ini ada luar hampa ruangan. Hampa ruangan, disitulah benda-benda langit. Ada bulan, matahari, bintang-bintang. Orang sudah sampai ke bulan. Ya, ketika Armstrong naik ke bulan bersama dengan temannya pada tahun 1969, tanggal 20 Juli itu, dia hanya sampai di bulan dan ada bekas kakinya di situ dikatakan. Dan hanya sampai di situ. Ada yang katakan sudah sampai ke Mars, ya, planet Mars. Planet Mars seperti itu, berwarna merah. Sampai ada film-film kartunnya, film-filmnya. Tetapi di atas benda-benda langit ini tidak ada yang pernah menjangkau. Dan hanya bisa diteliti sejauh cahaya matahari itu sampai ke bumi. Itulah yang mereka bisa ukur. Tetapi luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, saya sampai berterkagum-kagum. Ketika firman Tuhan dikatakannya, rancanganku bukanlah rancangan